Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Taraya Lutfia Divani dengan NIM 2403114107. Saya merupakan mahasiswi Prodi Statistika jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pengantar sains data dan penerapannya dalam analisis statistika, tahapan data science, dan contoh-contoh aplikasi roadmap sains data. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sains data yang diampu oleh Ibu Nur L. Goldamer, MSI. Berdasarkan kutipan dari Agustina dan kawan-kawannya pada tahun 2025, data science telah menjadi fondasi utama dalam mengolah data untuk mendukung berbagai keputusan strategis. Lalu, pemahaman terhadap pengolahan data yang sistematis menjadi kunci utama dalam menciptakan langkah-langkah strategis yang lebih relevan dengan dinamika zaman. Apalagi pada era transformasi digital saat ini terjadi ledakan atau lonjakan data, karena setiap aktivitas manusia meninggalkan jejak digital yang masif. Jadi, efisiensi, keakuratan, dan ketepatan yang ditawarkan oleh sains data akan menjadikan setiap hasil analisis itu tidak hanya berupa laporan angka, akan tetapi menjadi panduan yang strategis yang sangat berharga dalam berbagai sektor kehidupan, contohnya dalam mengambil keputusan atau kebijakan di masa depan. Sehingga saya rumuskan tujuan dari penulisan makalah ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sains data dalam meningkatkan efisiensi dan keakuratan analisis statistika. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan tahapan-tahapan apa saja yang terdapat dalam proses sains data. Yang ketiga, memberikan gambaran mengenai contoh penerapan roadmap pada sains data dalam menganalisis kegiatan analisis data. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi sains data. Menurut Agustina dan kawan-kawannya pada tahun 2025, data science adalah sebuah disiplin ilmu yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data untuk menghasilkan wawasan yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Worsley pada tahun 2017 memberikan pengertian sains data sebagai kombinasi dari ilmu komputer, matematika, atau statistika untuk kemudian dipadukan pada kerangka pengetahuan bisnis atau organisasi. Sehingga dari menurut pendapat para ahli tersebut dapat didefinisikan sains data merupakan proses teknis dalam pengolahan berbagai jenis data. Proses tersebut menggabungkan ilmu komputer serta statistik, lalu dipadukan dengan pemahaman untuk menghasilkan informasi dan dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Baiklah, kita masuk ke tahapan analisis pada sains data. Menurut Kumalasari pada tahun 2025, tahapan sains data dijelaskan dalam beberapa poin berikut. Jadi ada 7 poin. Yang pertama adalah memahami konteks bisnis atau business understanding, yakni proses untuk menyelaraskan tujuan proyek dengan kebutuhan stakeholder. Yang kedua adalah penggalian data atau data mining, yakni tahap untuk menghimpun data dari berbagai sumber seperti basis data ataupun hasil dari web scraping. Yang ketiga adalah pembersihan data atau data cleaning, yakni upaya untuk memurnikan data mentah dari gangguan seperti outlier dan lain-lain. Yang keempat adalah eksplorasi data atau data exploration, yakni aktivitas membedah data menggunakan teknik statistik dan visualisasi. Yang kelima ada rekayasa feature atau feature engineering, yakni teknik untuk mentransformasi data mentah menjadi variabel yang lebih bermakna dan dapat digunakan. Yang keenam, pemodelan prediktif atau predictive modeling, yakni penerapan algoritma machine learning untuk membangun model berdasarkan jenis masalah yang akan dianalisis. Yang terakhir adalah visualisasi data, yakni
penyajian wawasan dalam bentuk visualisasi agar mudah dimengerti oleh orang awam. Akan tetapi, dalam upaya untuk menghasilkan kebijakan berbasis data atau data-driven decision making, diperlukan proses sistematis yang komprehensif. Maka dari itu, berikut adalah tahapan roadmap pada sains data. Yang pertama adalah identifikasi dan definisi masalah, yakni langkah yang paling awal dalam mentransformasikan tantangan bisnis menjadi parameter analitis yang terukur. Yang kedua, akuisisi dan pengumpulan data, yakni proses untuk menghimpun data yang mentah atau raw data dari berbagai sumber internal perusahaan maupun eksternal. Yang ketiga, pra-pemrosesan data dan pembersihan data atau data wrangling, yakni tahapan untuk memperbaiki inkonsistensi data yang berisiko pada penyimpangan hasil. Yang keempat, analisis data eksploratif atau explorative data analysis, yakni aktivitas untuk membedah karakteristik dataset melalui statistik deskriptif dan visualisasi data dasar untuk memahami pola yang ada. Yang kelima, pengembangan model analitis atau machine learning yakni penerapan algoritma canggih untuk memprediksi tren masa depan atau melakukan segmentasi pada subjek. Yang keenam, visualisasi dan interpretasi hasil, yakni proses mengubah temuan hasil teknis yang kompleks menjadi bentuk visual. Contohnya adalah dashboard interaktif. Dan yang terakhir adalah komunikasi strategis, yaitu penyampaian wawasan secara naratif dan persuasif. Nah, mungkin sampai saat ini teman-teman masih bertanya, bagaimana sih aplikasi sains data dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tanpa kita sadari, ada banyak sekali penerapan sains data dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, contohnya adalah sistem rekomendasi konten personal, bisa pada Netflix atau Spotify. Yang kedua, optimasi rute dan logistik real time. Yang ketiga, deteksi anomali keamanan finansial. Yang keempat, pemrosesan bahasa alami atau natural language process pada komunikasi. Yang kelima, analisis prediktif kesehatan melalui wearables. Yang keenam, dynamic pricing pada layanan transportasi online. Dan yang terakhir, yang teman-teman mungkin tidak sadar adalah targeting iklan dan personalisasi belanja. Nah, sampai di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa sains data merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada pengolahan dan analisis data untuk menghasilkan informasi yang akurat dan bernilai guna mendukung pengambilan keputusan melalui penerapan teknik statistik, komputasi, dan visualisasi. Juga, proses dari sains data ini dilakukan secara bertahap dan sistematik. Berikut adalah referensi yang saya gunakan, teman-teman bisa mencarinya di online atau di perpustakaan. Baiklah, sekian video penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan penyebutan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.